Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, para bapak dan ibu. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Para bapak dan ibu, terima kasih atas kehadiran para bapak ibu semuanya untuk kegiatan diskusi hari ini. Hari ini kita akan mendiskusikan tentang pembelajaran sosial emosional. Kemarin sudah kami berikan ya tiga bundle untuk nanti kita bahan diskusi ya. Nah, ada diskusi hari ini ya, adalah kemarin kita khususnya saya ini dalam pembelajaran rekognisi pembelajaran Lambo ya, minggu ke-4 ini ya, kemarin minggu ketiga itu membahas mengenai yang pertama adalah pembelajaran sosial emosional yang meliputi antara lain adalah filosofi pendidikan dari Ki Hajar Dewantara ya, adalah bagaimana kita selaku guru atau pemimpin pembelajaran ini menuntun para siswa sesuai dengan kodrat alamiahnya dan kodrat zamannya, sehingga siswa nanti akan memiliki keselamatan dan kebahagiaan yang seutuhnya, baik dia sebagai manusianya maupun terhadap lingkungannya. Itu yang pertama. Yang kedua, kita sebagai pemimpin pembelajaran, guru, ini tentulah dalam pembelajaran di kelas, pembelajaran akademik ini hendaknya kita padukan, kita kolaborasikan ya, dengan pembelajaran sosial dan emosional. Dengan kata lain, pembelajaran sosial dan pembelajaran emosional kita padukan di dalam pembelajaran akademik. Pembelajaran sosial dan emosional itu ada 5 ya, 5. Yang pertama adalah kesadaran diri, yang kedua adalah manajemen diri. Ini adalah untuk emosionalnya ya, emosionalnya. Lalu sosialnya adalah kesadaran sosial, keterampilan berelasi, dan yang kelima adalah pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Poin yang ketiga adalah kita nanti akan mempraktekkan praktek berkesadaran penuh dengan teknik menyadari nafas dengan teknik stop, ya, stop. Nanti dalam teknik stop itu nanti kita akan memejamkan mata bisa, ya, terus menarik nafas, memahami ya esensi dari tubuh kita, dari lingkungan kita, pikiran dan perasaan yang ada pada diri kita. Ya. Jadi nanti kita terapkan dalam pendidikan atau dalam kelas ya, untuk membina siswa kita. Berikut yang keempat adalah kita itu memiliki mimpi bahwasanya siswa-siswa SMK 1 Lumut ini memiliki karakter, ya, siswa kita memiliki karakter profil pelajar Pancasila. Dalam profil pelajar Pancasila itu ada 6 elemen, elemen, ya, jangan tinggalin dari sub elemen nanti, semuanya nanti terkait dan selaras dengan KSI, ya, kompetensi sosial dan emosional. Ya.
Berikutnya yang kelima adalah nilai-nilai kepemimpinan pembelajaran. Ya. Nilai-nilai kita sebagai pemimpin pembelajaran, ya, hendaknya selalu yang pertama adalah berpihak pada murid, berpihak pada anak. Yang kedua adalah mandiri. Yang ketiga adalah bersifat reflektif. Yang keempat adalah kolaboratif. Dan yang kelima adalah inovatif. Dalam inovatif ini, ya, apa itu inovatif? Inovatif adalah kita memberikan penyegaran gagasan yang baru, ya, gagasan yang segar. Yang kedua adalah tepat guna. Ya, jadi inovatif itulah penyegaran semangat baru, ide-ide baru, ya. Dan yang kedua adalah tepat guna. Dan yang terakhir adalah pengambilan keputusan berbasis, ya, pada tanggung jawab. Nah, kita selaku pendidik itu kita tanamkan dengan semacam segitiga hal tadi. Yang pertama adalah berpihak pada siswa, yang kedua adalah bertanggung jawab, tapi semuanya ini adalah di bawah dari nilai-nilai kebajikan. Jadi pada pengambilan keputusan yang bertanggung jawab ini nanti akan kita pelajari, akan kita diskusikan mengenai pembelajaran kita tujukan pada berpihak pada siswa, nilai-nilai kebajikan kita utamakan, dan yang terakhir adalah kita tanggung jawab. Dalam pengambilan keputusan yang bertanggung jawab ini tentulah ada dua dimensi. Ya. Yang pertama adalah tujuan moral. Tujuan moral itu adalah suatu hal yang kita putuskan itu benar dan salah. Sudah jelas ya, ada benar dan salah. Tapi meskipun itu benar dan salah tidak kadang-kala ya ada suatu kejadian yang memang itu sebenarnya salah. Tapi bagaimana kita memutuskan sehingga bisa kita pertanggungjawabkan. Yang kedua adalah tujuan atau dilema etika. Dilema etika ini, ya, dilema etika itu dua-duanya benar, ya, dua-duanya benar. Nah, dua-duanya benar, kita akan memutuskan, ya, suatu keputusan, ya, memang kan dua-duanya benar, tapi mana yang paling tepat dan motivasi resikonya sangat kecil. Jadi, para Bapak Ibu, itulah yang nanti akan kita diskusikan. Kemarin sudah saya sampaikan, ya, mungkin ada juga yang belum sempat mengisi, ya. Ada tiga, ya, yang tiga hal, yaitu adalah yang pertama adalah refleksi diri, ya, yaitu refleksi diri tentang kesadaran penuh dan kompetensi sosial emosional. Nah, silakan nanti para Bapak Ibu isi, ya, sesuai dengan kenyataan yang ada. Yang kedua adalah yang ditampil, ya, tabel itu adalah penerapan, ya, penerapan KSE, penerapan KSE yang para Bapak dan Ibu laksanakan. Dan yang ketiga adalah rencana tindak lanjut pembelajaran sosial dan emosional, ya. Ya, silakan ini para Bapak Ibu isi, ya, secara mandiri. Setelah itu beberapa hari yang lalu juga sudah kami share, ya, ke grup keluarga besar SMK Lumut itu mengenai 7 bacaan, ya, 7 bacaan, dan ada 3 bacaan yang perlu para Bapak Ibu baca, ya. Jadi silakan nanti para Bapak Ibu isi, yang ketiga format ini, berikutnya dibaca, ya, 7 bacaan yang wajib dan 3 bacaan yang menunjang, ya, untuk profesional para Bapak dan Ibu. Mungkin itu yang perlu saya sampaikan dulu, ya. Nanti
siang atau sore kita jumpa lagi untuk diskusi di sini. Ya, sekian Bu ya. Makasih ya Bapak Ibu ya. Oke, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, para Bapak dan Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, salam sejahtera bagi kita semuanya. Tadi para Bapak Ibu sudah menyelesaikan mengisi lembaran-lembaran yang pernah saya berikan, yaitu refleksi diri, penerapan KSE dan RTL ya. Nah, sekarang kita lanjutkan kegiatan kita dengan diskusi ya, diskusi bersama ya. Tapi sebelum kita mulai diskusi, kita praktek dulu mindfulness ya, atau kesadaran penuh ya, agar kita bisa lebih konsentrasi lagi ya. Oke, Bapak Ibu ya, silahkan kita posisi duduk yang paling senyaman-nyamannya, paling enak-enaknya ya. Relaksasi kaki, tangan, leher ya. Oke, para Bapak Ibu, sekarang pejamkan mata kita. 1, 2, 3. Para Bapak Ibu ya, tarik nafas dalam-dalam dan rasakan sensasi tubuh kita, pikiran dan perasaan kita. Dengarkan suara-suara yang di sekitar kita. Buang nafas kita perlahan ya. Ulangi lagi, tarik dalam, nafas dalam, tahan, lepaskan perlahan. Oke, para Bapak Ibu, kira-kira gimana Bu perasaannya? Lebih rileks. Lebih rileks ya. Oke. Jadi bisa kita lanjutkan ya, Bapak Ibu. Ya, tadi sudah dari Pak Sakti ya, untuk bahan diskusi kita tadi yaitu penerapan kompetensi sosial emosional berbasis kesadaran penuh ya, sudah dilakukan oleh Pak Sakti dan kita sama-sama tadi. Yang kedua adalah penguatan KSE pendidikan dan pendidik dan tenaga kependidikan oleh Bu Irma Nainggolan, sudah ya kita bahas. Nah, sekarang giliran kita
untuk membahas tentang RTL pada indikator integrasi KSE dalam praktek pembelajaran melalui pembukaan yang hangat, kegiatan inti yang menantang dan melibatkan pada siswa, ya. Dan yang ketiga adalah penutup yang optimistis, ya. Nah, sekarang silakan nanti yang Miss Lasma buat, ya. Nah, nanti kita tanggapi bersama-sama, kita diskusi. Silakan. Baik Bapak Ibu, kita akan coba berdiskusi tentang rencana tidak lanjut PSE untuk yang tahap yang ketiga ini, di mana kita akan mencoba mengintegrasikan KSE dalam praktik pembelajaran. Seperti yang disampaikan Bapak Kepala Sekolah, ada 3 kegiatan yang akan kita diskusikan pada hari ini. Yang pertama itu pembukaan hangat yang harus kita kerjakan, kemudian kegiatan inti yang melibatkan murid, kegiatan inti yang menantang, kemudian yang ketiga penutup yang optimistik. Nah, kita akan coba bersama-sama mendiskusikan untuk kegiatan yang pertama, yaitu pembukaan hangat. Langkah-langkah yang biasa kita kerjakan untuk mengintegrasikan KSE dalam pembelajaran, yang pertama kita biasanya harus memberikan kesempatan kepada murid untuk memberikan suara, untuk memberikan pilihan. Kemudian kita sebagai guru juga harus memiliki hasrat untuk mendengarkan aktif dari setiap suara-suara anak-anak murid kita. Kemudian kita akan guru itu sebaiknya harus memiliki interaksi yang baik atau hubungan yang baik antara guru dan murid, sehingga tercipta KSE dalam pembelajaran kita. Dan yang berikutnya, bagaimana kita juga sebagai guru itu menumbuhkan salah satu KSE seperti yang sudah diterapkan oleh Bapak Kepala Sekolah yang sudah sama-sama kita lakukan dengan teknik stop tadi. Stop, menarik napas, mencoba merasakan apa yang di sekeliling kita sehingga kita bisa lebih rileks, dan itu sebaiknya kita kerjakan kepada murid-murid kita. Nah, mari kita sama-sama bahas untuk kegiatan pembukaan hangat yang pertama. Kira-kira apa yang akan kita kerjakan untuk pembukaan hangat yang pertama, Bapak Ibu? Bagaimana kita memberikan kesempatan kepada murid untuk berusaha, mendengarkan aktif, dan membuat supaya interaksi hubungan yang baik antara guru dan murid dan menerapkan KSE. Ada contoh yang bisa Bapak Ibu sampaikan? Misalnya? Saya kayaknya Ya. dalam hal membuka pembelajaran mungkin salam. Yang pertama salam, kemudian kita berikan kesempatan kepada murid kita di dalam kelas untuk melakukan atau memimpin doa bersama begitu sebelum pembelajaran dimulai, begitu kira-kira. Iya, berarti setuju juga ya Bu, bagaimana doa di awalnya harus seperti itu. Iya, harus ada doa ya, harus ada doa. Itu doa itu kita sebelum awal pembelajaran ya, bagaimana supaya siswa itu pun menyerahkan dirinya, menyerahkan semuanya kepada Tuhan. Ada yang lain, contoh-contoh yang lain biasanya pembukaan hangat itu apa yang harus kita lakukan? Ya, misalnya kita menanyakan perasaan anak-anak didik kita. Apakah perasaannya ada yang senang, bahagia, sedih, sehingga anak-anak didik kita itu diberikan kesempatan untuk mengungkapkan apa yang dia rasakan, sehingga timbullah kekompakan antara kita, gurunya, dengan anak didik kita. Saya rasa seperti itu. Bagus juga sih itu Bu, karena memang nanti kan di situ kan akan terlihat bahwasannya memang masing-masing murid-murid itu kan ada rasa empati ya kan kepada teman-temannya. Jadi kan ketika memang ternyata si Dewi itu lagi bersedih gitu. Jadi dia tahu harus tindakan apa yang sudah lakukan supaya tetap bisa menjaga ya kan, supaya nanti temannya ini bisa kembali semangatnya untuk mengikuti pembelajaran. Seperti itu bagus sekali sih Bu Sri ya Pak. Kita terapkan Bagaimana kita menanyakan perasaan anak-anak kita ya, sebelum mulai pembelajaran. Jadi kita pun sebagai guru bisa mendengarkan apa yang dirasakan oleh anak didik kita. Ya, jadi tidak semua anak didik kita itu dalam kondisi bahagia seperti dikatakan Ibu Juli. Ada juga ketika dia merasa sedih, bagaimana kita mendengarkan ungkapan perasaan dia di pembukaan awal. Berarti ini cocok kita lakukan untuk rencana tindak lanjut kita ya, Ibu Bapak. Sepakat ya. Oke. Kemudian untuk kegiatan inti.
kegiatan inti kita seperti yang disampaikan Bapak Kepala Sekolah, kegiatan itu bagaimana kita sebagai guru itu melakukan suatu kegiatan yang menantang, yang melibatkan murid. Caranya seperti yang sudah kita baca dari referensi yang disampaikan di grup kita, itu yang pertama ada diskusi akademik. Ya, diskusi akademik, kegiatan kita sebagai guru harus bisa menciptakan diskusi-diskusi yang akademik, yang di mana pola kurikulum Merdeka ini bukan sebagai student center lagi ya, harus ada teacher center ya kan, karena anak-anak harus aktif dalam kelompok ya kan. Kemudian setting kelas, bagaimana guru melakukan, biasanya kan kelas kita disusun berdasarkan tata letak yang konservatif ya, tapi bagaimana di sini untuk menciptakan kegiatan yang menantang kepada murid, kita harus bisa menyusun setting kelas yang untuk menciptakan pembelajaran yang kolaboratif. Bagaimana Ibu ada masukan? Ya, bagaimana tata letak kita, tata setting kelas kita? Saya juga pernah menerapkan bagaimana penyusunan meja dan kursi anak-anak sehingga menunjang kepada aktivitas pembelajaran semakin menarik. Jadi kita jangan monoton dengan urutan yang begitu-begitu aja, sekali kita ganti, ada model seperti itu, sehingga nanti pembelajarannya lebih bermakna nanti kalau kita membuat suasana yang lebih bagus gitu. Ibu Sarifah sudah menerapkan ya. Yang apa yang Ibu dapatkan kalau boleh kami dapatkan? Jadi anak-anak lebih aktif jadi pembelajarannya, jadi munculnya model ataupun suasana baru sehingga anak-anak lebih bersemangat dalam pembelajarannya. Jadi mereka pun lebih mudah berdiskusi. Diskusi pun lebih mudah. Atau bisa saja seperti ini mungkin, supaya karena kan gini, dengan jumlah siswa yang banyak kan kita kan tidak bisa secara langsung bisa mengamati semua anak-anak bahwasanya memang dia fokus. Bagaimana kalau kita buat kelompok-kelompok kecil gitu ya kan? Jadi mempermudah kita sih, mempersingkat waktu ketika memang kalau kita mau buat diskusi kelompok kan sudah ada gitu. Di awal kita udah buat seperti itu ya kan. Kan kalau sudah ada kelompok-kelompok kecil ini, nantinya kan anak-anak bisa semakin interaktif mungkin dengan kelompoknya, atau mungkin juga kelompok lain ketika berbagi informasi seperti itu ya kan, supaya lebih menghemat waktu. Iya. Saya setuju. Keren itu. Kemudian untuk yang rencana tindak lanjut yang berikutnya dari integrasi ke dalam pembelajaran di kegiatan inti ini, bagaimana kita sebagai guru SMK itu harus menciptakan pembelajaran yang berbasis proyek. Ini menantang juga ya, karena kita sebagai guru SMK itu kita bukan hanya menyampaikan ilmu, tapi bagaimana supaya murid kita itu menghasilkan satu proyek, satu karya. Kira-kira ada masukan Ibu-Ibu? Kalau saya di sini saya sudah saya kasih ide seperti pembelajaran saya nih matematika. Ketika elemennya atau materinya tentang lingkaran, mungkin proyeknya kita arahkan siswa untuk menghasilkan suatu jam-jaman begitu. Tujuannya supaya ini siswa-siswa ini bisa mengetahui waktu dan penggunaan waktu mereka, kira-kira begitu. Iya. Tentang Lingkaran ya. atau mungkin aja seperti kita kan SMK ya, di jurusan kita kan ada TKJ-nya, artinya kegiatan pembelajaran dari MAPEL kita integrasikan ke jurusan produktif yang ada di sekolah kita ini gitu kan. Saya sih pernah melakukan seperti wawancara dengan kakak kelas atau mungkin dengan sebaya, jadi di situ melatih mereka untuk public speaking juga gitu kan. Jadi berupaya menyampaikan informasi dengan orang lain, tentunya ya kan, ya mereka juga kan harus mempersiapkan mungkin bahan-bahan yang harus mereka sampaikan kepada teman-teman. Jadi literasinya ada, public speakingnya juga ada, kemudian teknologinya juga ada. Jadi nanti kan mereka akan buatkan ke video seperti itu. Jadi terintegrasilah dengan apa yang seharusnya lulusan seperti apa yang diluluskan dari SMK seperti itu. Berarti berkolaborasi dengan jurusan yang lain ya, dengan guru dan kawan-kawan yang dari jurusan lain ya. Iya, seperti itu. Baru satu lagi, kalau proyek itu kan tidak selamanya outputnya harus dalam bentuk produk, ya. Tergantung mata pelajaran apa. Yang seperti saya, kalau produktif memang arahnya project basic learning, memang produknya ada gitu, melakukan apa, aktivitas apa yang akan dilakukan dalam mata pelajaran produktif. Kalau untuk mata yang lain bisa dalam bentuk yang lain, tidak harus produk seperti itu.
Saya coba menyambungkan ya Pak. Iya. Saya pernah terpikir bagaimana saya sebagai guru bahasa Inggris itu berkolaborasi dengan guru produktif kan, karena produktif agribisnis perikanan darat ini kan Bu ada panen ya. Jadi saya pernah berpikir bagaimana saya berkolaborasi dengan guru produktif APAT dengan kewirausahaan dalam menerapkan pembelajaran, misalnya di situ saya belajar tentang prosedur teks. Di prosedur teks itu di bahasa Inggris saya pada saat kewirausahaan ada juga pembelajarannya penjualan mengenai ikan lele yang diproduksi oleh grup APAT ya kan Bu. Nah, jadi saya memikirkan bagaimana kalau kita berkolaborasi antara ketiga guru ini, guru produktif APAT, bahasa Inggris dengan kewirausahaan. Di bahasa Inggris kita belajar tentang prosedur teks, bagaimana langkah-langkah tentunya dalam bahasa Inggris mengolah ikan lele yang sudah dipelajari oleh anak-anak agribisnis perikanan darat di APAT. Disitulah peran guru produktif APAT ya Bu ya. Kemudian bagaimana memasarkannya, itu disitu peran kewirausahaan, bagaimana mempackingnya supaya estetik, bagaimana memasarkannya. Jadi disinilah nampak kegiatan yang menantang kita sebagai jadi murid itu bukan hanya belajar satu materi, tapi di dalamnya ada lintas mapel. Keren Bu. Mantap sekali kalau itu memang kita terapkan di sekolah kita ini. Saya kira pun begitu. Sangat menantang yang harus kita laksanakan. Oke, berarti itu kita masukkan di dalam rencana tindak lanjut kita ya. Kemudian di sini dikatakan juga untuk kegiatan yang menantang kita perlu melakukan refleksi diri. Ini juga sangat bagus ya, refleksi diri. Kita untuk melihat bagaimana suara-suara murid itu sebagai apa yang mereka rasakan. Ada saran masukan untuk refleksi diri, apa yang biasanya kita kerjakan? Kan sesuai dengan P5 ya Bu ya, itu kan harus kembali berpusat kepada murid ya. Jadi ketika murid bisa menyampaikan suara, itu kan akan melatih dia berani untuk mengungkapkan pendapatnya. Yang artinya kan ini kan sangat diperlukan kalau ketika dia sudah lulus dari sekolah kita ya kan. Ketika dia berhadapan dengan orang lain, kemudian mungkin pada saat melamar mungkin ya kan seperti itu. Bisa juga kita lakukan seperti menyampaikan hasil dari kegiatan pembelajarannya yang diikutinya gitu, bisa secara lisan gitu ya kan. Nah, jadi dari situ kan kita bisa melihat perkembangan bagaimana sebenarnya daya pikir dan penyampaiannya sudah sejauh mana, kan kita bisa juga menjadi tolak ukur penilaian kita dari situ masing-masing untuk per tiap individu, beda lagi untuk kelompok seperti itu. Kalau itu secara lisan mungkin hanya butuh sampel 1, 2, 3 orang. Kalau secara keseluruhan biasanya gimana kalau kita gunakan apa itu Bu? Padlet Ya, Padlet ya Pak ya. Padlet atau jambot. Itu mencakup keseluruhan ya. Jadi kita bisa menangkap semua refleksi murid, aspirasi murid. Juga untuk membiasakan ya sesuai dengan teknologi. Benar sekali. Oke, Bapak Ibu, tadi refleksi untuk kegiatan ini kita sepakat untuk yang tadi ya, yang akan kita kerjakan. Baiklah, untuk yang kegiatan penutup, kita harus menciptakan kegiatan yang optimistik. Caranya yang pertama kita mengapresiasi apa yang dirasakan oleh murid-murid. Kemudian yang kedua, kita akan mengambil kesimpulan untuk mendapatkan insight apa yang mereka rasakan. Kemudian ketiga, kita akan membuat tujuan pembelajaran ke depannya. Apa yang kita tarik kesimpulan dari apa yang sudah dipelajari. Langkah-langkah apa biasanya yang harus kita lakukan? Ya, kalau tentang apresiasi ini memang sangat membantu sekali sebenarnya untuk anak-anak. Bukan masalah dari hasil yang diciptakan anak-anak, tetapi bagaimana kita mengapresiasikan kegiatan mereka itu sehingga menambah motivasi. Jadi intinya kita nggak melihat hasilnya harus wow gitu. Dan apresiasi itu sehingga muncul peningkatan diri dari anak-anak sehingga lebih berkembang anak-anak. Jadi aktif pembelajarannya. kita perhatikan prosesnya ya, prosesnya. Bagaimana perjuangannya untuk Bagaimana menghasilkan produk yang dikaryakan. Saya setuju juga. Bagus sih, Mak. Ya. Kalau mungkin masukan dari saya ya, apresiasi tadi kan kalau saya kan ada dua tadi dalam diskusi ya misalkan ya, nah itu ada dua karena materinya anak atau metodenya nanti
proyek based learning, ya proyek based learning. Jadi kan itu per kelompok, ya. Jadi kelompok itu juga kita beri apresiasi masing-masing kelompok, tapi masing-masing pribadi juga kita beri ya apresiasi, Nah, agar motivasi para siswa ya untuk berkolaborasi ya itu tetap meningkat. Ya. Juga kemampuan mengasah individu ya keterampilan individu ya juga bisa meningkat. Jadi Setuju, Pak. iya. Oke, baik Bapak Ibu, untuk yang ketiga kegiatan kita, yang pertama tadi kegiatan pembukaan hangat, kegiatan inti yang menantang yang melibatkan murid, dan yang ketiga penutup yang optimistik. Saya rasa kita sudah dapat semua yang akan kita lakukan ya Bapak Ibu. Oke, terima kasih. Kita akan lanjutkan ke berikutnya. Ibu Salimah.